Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Nanda Rusdi, SP, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang tematik Wirausaha Merdeka yang berjudul Proses Pembuatan Agnesia Hayati Corynebacterium sp di PT Sertanio Organik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Irfan Aryo Prastowo dengan NIM 3620413111087 dari kelas 3C Agribisnis bab pertama. Pendahuluan. Latar belakang. Wirausaha Merdeka atau disingkat WMK adalah program yang dirancang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai ilmu untuk bekal berwirausaha. Magang tematik WMK merupakan rangkaian dan tahapan dalam pembelajaran pada program Wirausaha Merdeka di Politeknik Negeri Jember. Magang tematik WMK merupakan sarana untuk mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan pada tahapan pembekalan. PT Sertanio Organik Indonesia merupakan perusahaan beras organik yang bergerak di bidang pengelolaan beras organik, pestisida organik, dan pupuk organik. Pertanian organik merupakan jawaban atas revolusi hijau yang digalakkan pada tahun 1960-an yang menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan akibat pemakaian pupuk dan pestisida kimia yang tidak terkendali. Pemanfaatan agen hayati dalam menekan perkembangan penyakit terus dikembangkan dan dimasyarakatkan ke petani. Bakteri Corynebacterium sp yang merupakan salah satu agen hayati bersifat agen antagonis yang dapat dikendalikan beberapa jenis OP. Tujuan magang Wirausaha Merdeka atau WMK yaitu: yang pertama, mengetahui kegiatan magang Wirausaha Merdeka di PT Sertanio Organik Indonesia. Selanjutnya, mengetahui manajemen sumber daya manusia di PT Sertanio Organik Indonesia. Yang selanjutnya, mengetahui strategi pemasaran di PT Sertanio Organik Indonesia. Selanjutnya, mengetahui quality control di PT Sertanio Organik Indonesia. Yang terakhir, mengetahui proses produksi di PT Sertanio Organik Indonesia. Ke bab 2, gambaran umum perusahaan. Sejarah perusahaan. Terbentuknya PT Sertanio Organik Indonesia diawali dengan terbentuknya kelompok tani Mendo Sempurna yang memiliki arti domba sempurna. Diketuai oleh Samanhudi sebagai ketua kelompok tani pada tahun 1997. Beras dari hasil budidaya tersebut kemudian dipromosikan dengan mengikuti pameran beras organik dengan bukti hasil uji dari Sukonvindo bahwa produk yang dihasilkan sudah tak mengandung residu kimia. Pada tahun 2016, CV Sertanio Organik Indonesia mengalami perubahan struktur organisasi perusahaan menjadi Ahmed Tesetario, Samanhudi, Khoib Kumat, dan Abdul Rahman Jawari. Hal tersebut menurut CV Sertanio Organik Indonesia mengubah badan usaha menjadi PT Sertanio Organik Indonesia pada tahun 2017. Selain meningkatkan permintaan pasar, hal yang mendasari perubahan CV menjadi PT yaitu dari motivasi pemilik untuk membagi modal atas besaran saham. Berikut adalah visi misi PT Sertanio Organik Indonesia. Visi: mensejahterakan petani, menyehatkan dunia. Misi: melakukan usaha yang diniatkan sebagai bentuk ibadah sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani dan mitra usaha. Yang ketiga, memberikan produk yang aman dan menyehatkan. Yang keempat, menetapkan sistem pertanian organik yang terintegrasi dan berkelanjutan. Yang terakhir, menjadi kiblat program pemberdayaan petani organik. Struktur organisasi perusahaan adalah suatu organisasi yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki tujuan bersama. Struktur organisasi merupakan salah satu syarat penting yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk mewujudkan tujuan bersama. Secara garis besar, struktur organisasi PT Sertanio Organik Indonesia dapat dilihat pada gambar di bab ketiga, pelaksanaan magang tematik.
Wirausaha Merdeka. Waktu dan tempat kegiatan magang tematik Wirausaha Merdeka WMK dilaksanakan di PT Serta Neo Organik Indonesia yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Mahmud nomor 353, Desa Sumberbaru, Kecamatan Singonjuru, Kabupaten Banyuwangi. Waktu pelaksanaan magang tematik berlangsung selama 2 bulan, terhitung sejak tanggal 12 September 2022 sampai 5 November 2022. Jadwal kegiatan magang tematik Wirausaha Merdeka. Yang pertama, pengenalan lingkungan perusahaan yang berada di minggu pertama bulan September. Kegiatan perusahaan meliputi: yang pertama, pengenalan alat dan bahan penyiapan bahan baku dan pembuatan pupuk organik cair yang dilaksanakan pada minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat sampai minggu pertama bulan Oktober. Selanjutnya, pemasaran dan labeling yang dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Oktober. Selanjutnya, pemasaran dan promosi produk yang dilaksanakan pada minggu pertama bulan November. Perbanyakan agensi Hayati awal dengan pembuatan larutan media kentang. Selanjutnya, melakukan pembersihan ruangan atau sterilisasi alat dan ruang. Bab keempat, hasil dan pembahasan hasil magang tematik Wirausaha Merdeka. Kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa dan mahasiswi yang magang di PT Serta Neo Organik Indonesia mengikuti dan ikut andil dalam proses pembuatan agen Hayat Corynebacterium sp. Menurut Nuryanti et al. 2018, Corynebacterium sp. merupakan bakteri antagonis yang pernah ditemukan hidup pada daun padi di daerah Jatisari, Karawang. Yang pertama, kegiatan proses pembuatan media. Yang pertama, proses penyiapan bahan baku. Mempersiapkan bahan baku yang perlu dipersiapkan yaitu air sumber 45 liter, kentang 5 kg, gula 2 kg, udang kering atau ebi 2 ons, minyak sayur atau minyak sawit 15 ml. Proses penyiapan peralatan. Menyiapkan peralatan yang digunakan yaitu kompor, gas LPG, pisau, panci besar, dan drum fermentasi. Proses penyiapan panci yang berisi air sumber. Proses pembuatan agensi Hayati menyiapkan panci besar dan diberi air sumber sebanyak 45 liter dan saring bertujuan untuk kotoran kecil dan lumut tidak masuk, dan hidupkan kompor sembari menunggu proses pemotongan. Proses mengupas kentang dan pemotongan dadu. Mengupas kentang sebanyak 15 kg dan potong kecil-kecil berbentuk dadu. Juga pisahkan bagian kentang yang gobek atau rusak dan busuk. Pilih bagian yang bagus. Proses pembilasan kentang yang sudah dipotong. Bilas kentang dengan air bersih dan mengalir secara berkala, bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan getah yang menempel pada kentang, dan diamkan di dalam air sembari menunggu air belum terlalu mendidih. Proses pemasukan kentang ke dalam panci besar. Masukkan potongan kentang ke dalam panci pada keadaan belum terlalu mendidihnya. Proses menunggu hingga kematangan 70%. Tunggu hingga mendidih dan matang. Kisaran 70% kematangan kentang selama 3 jam dengan mengaduk secara merata agar matang merata. Proses penyiapan ebi, gula pasir, dan minyak sayur. Siapkan gula 2 kg, udang kering atau ebi 20 ons, minyak sayur atau minyak sawit 15 ml. Proses penirisan kentang. Setelah kematangan 70% dengan kondisi air rebusan tidak terlalu kental dan lihat tekstur, matikan kompor atau kecilkan bara api dan angkat penyaring panci dan tiriskan hingga benar-benar tidak menetes air. Pemasukan ebi, gula pasir, dan minyak sayur. Hidupkan kompor dengan memasukkan gula, ebi, dan minyak sayur yang sudah ditakar ke dalam panci rebusan kentang dan tutup kembali dengan kondisi api. Terus mengadukan media. Aduk secara merata, bertujuan agar gula tidak mengendap di bawah, dan tutup kembali. Selanjutnya, tunggu selama 3 jam. Proses pendinginan. Matikan kompor dan diamkan selama semalam, dan benar-benar keadaan di kegiatan ozonizer di laboratorium. Yang pertama, proses sterilisasi ruangan. Melakukan sterilisasi alat dan ruang. Proses menyiapkan drum.
Menyiapkan drum yang dimodifikasi dengan 2 lubang udara masuk dan lubang udara keluar. Lubang udara keluar berupa selang dimasukkan ke Erlenmeyer dan yang telah diisi air 2 cm. Proses memasukkan selang aerator. Masukkan selang aerator sebagai lubang udara masuk, di mana selang aerator terdapat mengatur volume tekanan. Proses menuang media ke dalam drum. Menuang media ke dalam drum dan melakukan penyaringan kedua. Setiap memindahkan media disaring bertujuan lebih steril. Pengisian larutan dilakukan hingga mendekati di bawah 2 saluran drum dengan jarak sekitar 2 cm. Apabila larutan dirasa kurang, ditambah air mendidih dengan melakukan penyaringan 2 kali. Proses rangkaian ozonizer. Menutup drum lalu memasang rangkaian ozonizer dengan tepat. Selanjutnya dilakukan ozonizer selama 2 kali 30 menit. Setiap 30 menit kemudian disenggang 10 menit kemudian dinyalakan kembali. Melepas selang ozonizer. Melepas selang ozonizer dan melakukan proses aerasi selama 10 jam dengan memasukkan udara dan aerator yang sebelumnya udara serator telah terfilter udaranya. Proses inokulasi bakteri Corynebacterium sp. Melakukan proses inokulasi bakteri Corynebacterium sp ditambah isolat korin dan aquades pada drum dengan dosis 2-3 mili untuk 5-10 liter larutan media. Dalam upaya berbanyak membutuhkan waktu 9-15 hari. Ciri larutan yang berhasil ditandai dengan bau khas seperti proses penutupan dan pelabelan. Tutup drum dengan rapat dan tempelkan label yang bersih, hari, tanggal, bulan, tahun, dan jenis agensia hayat. Bab kelima, penutup. Kesimpulan. Yang pertama, hasil kegiatan magang tematik Wirausaha Merdeka di PT Sertanio Organik Indonesia meliputi tahapan pembuatan agensia hayati, mulai dari penyiapan bahan baku, pemotongan dan pembersihan, perebusan kentang, perebusan ebi, gula pasir, dan minyak sayur, dan pendinginan. Selanjutnya, kegiatan di dalam lab meliputi tahapan pembersihan ruangan, pembersihan alat-alat di lab, pembersihan drum, sterilisasi drum, penuangan air rebusan kentang, proses aerasi, pemberian ozon, dan pelarutan Corynebacterium sp dengan aquades. Yang terakhir, Corynebacterium sp merupakan agensi hayati yang dapat menjadi solusi dalam pengendalian penyakit dengan pemberlakuan benih sebelum semai pada tanaman pasaran. Yang pertama, bagi mahasiswa lebih aktif dan memahami lagi selama menjalankan magang tematik Wirausaha Merdeka yang bertujuan dapat menciptakan inovasi produk yang lebih banyak dan bervariasi. Selanjutnya, bagi Politeknik Negeri Jember, diharapkan Politeknik Negeri Jember tetap memberikan semangat dan motivasi dalam melaksanakan magang tematik Wirausaha Merdeka. Yang terakhir, bagi perusahaan PT Sertanio Organik Indonesia, diharapkan adanya kerjasama baik dengan Politeknik Negeri Jember untuk program selanjutnya dapat tetap menerima mahasiswa magang tematik di PT Sertanio Organik Indonesia. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tutur kata dan perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.